Hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Sebagaimana tadi yang disampaikan, jadi teman-teman serikat buruh dan kemudian juga atas kesepakatan beberapa menteri terkait dan termasuk juga atas seizin Bapak Presiden, memang ini perjalanan kurang lebih 1 tahun dalam proses pembentukan Satgas mitigasi. Kemudian semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas mitigasi PHK. Oleh karena dianggap kita dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait gitu. Nah, namun secara formal kami mohon waktu karena masih akan kita sempurnakan, karena kita juga ingin mengajak bergabung teman-teman di Des Ketenagakerjaan yang sudah ada di kepolisian supaya ini bisa kita satukan, semua kita bekerja bersama-sama untuk melakukan tentu melakukan monitoring dan kemudian bersama-sama ya saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK. Nah, salah satu langkah konkret pagi hari ini tadi sudah banyak sekali yang kita bahas. Perusahaan-perusahaan yang sudah kejadian sekian tahun yang lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Ada juga yang berpotensi terjadi PHK yang kita mitigasi satu persatu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah misalnya tadi suplai bahan baku, misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yang itu adalah konflik internal manajemen perusahaan. Tetapi apapun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, jadi memang karakteristiknya tidak kepada satu sektor tertentu karena problemnya juga bermacam-macam. Ada yang memang misalnya demand-nya turun, permintaannya turun. Ada juga tadi yang bermasalah terhadap modal yang itu modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah. Nah, ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya. Padahal sebetulnya perusahaannya perusahaan sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankannya ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan. Nah, kalau yang ada potensi meningkat yang berkaitan dengan masalah suplai bahan baku ya, yang karena itu terpengaruh juga oleh harga dunia atau faktor geopolitik satu. Kedua juga ada faktor manajemen di internal kita sendiri. Misalnya contoh gas itu juga ada beberapa yang di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak ada masalah karena sumber bahan bakunya tidak terjadi masalah teknis. Nah, tapi ada di Jawa Barat yang sumber gasnya ini terjadi kendala teknis. Jadi memang satu persatu kita pelajari dan kita cari jalan keluarnya. Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh teman-teman yang memang turun ke lapangan bahwa rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda, artinya tidak terjadi pemindahan ke Vietnam. Inilah yang salah satu tugas dari tim Satgas Mitigasi, berusaha untuk sedini mungkin melakukan deteksi, sedini mungkin melakukan mitigasi dan mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang timbul karena dua perusahaan otomotif itu berpindah karena prinsipal atau investornya yang memutuskan ingin mengurangi atau ingin memindahkan investasinya. Jadi memang sekali lagi permasalahan dari setiap perusahaan-perusahaan itu memang berbeda-beda gitu.